Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cheryl Wandelin dari jurusan Teknologi Pangan. Dan hari ini saya ditemani oleh anggota kelompok saya. Tasyani dari jurusan Fashion Design. Kalian bisa panggil aku Kak Tata. Salam kenal juga ya. Jadi, pelajaran kita hari ini akan membahas lebih dalam mengenai simple present tense. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu tense? Jadi, tense adalah perubahan bentuk kata kerja karena bedanya keterangan waktu. Sedangkan present di sini memiliki arti sekarang. Lalu, apa itu simple present tense? Seperti yang kita sudah sebutkan di awal, simple present tense is a tense that is used to tell about things that happen continually in the present or that is happening quite often. Intinya, tense ini digunakan jika sesuatu berlangsung saat itu juga, atau sesuatu yang lumayan sering terjadi. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus menggunakan simple present tense? Fungsi yang pertama adalah used to tell an action that is happening repetitively or regularly. Jadi, fungsi pertama itu digunakan untuk mengasih tahu aksi yang sering terjadi atau yang terjadi berulang kali. Contohnya itu use adverb of frequency seperti usually, always, sometimes, atau rarely. Artinya itu biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Selain itu, simple present tense tidak hanya digunakan untuk aktivitas saja, tetapi juga digunakan dalam facts or general truth, yang artinya fakta. Contohnya, the earth is round, bumi itu bulat, sun rises in the east and sets on the west. Matahari terbit di bagian timur dan terbenam di bagian barat. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih saat 100 derajat Celcius. Fungsi ketiga itu used to tell something that is permanent, such as home place, job, skills, etc. Dan fungsi ketiga itu intinya untuk mengasih tahu sesuatu yang permanen. Contohnya seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan skill atau keterampilan lainnya. Contohnya, my dad lives in New York, yang artinya ayah saya tinggal di New York. Yang kedua, my mom works as a teacher, artinya ibu saya bekerja sebagai guru. The last function is used to express opinions and ideas, yang berarti untuk mengekspresikan opini atau ide. Contohnya adalah, I think he is right, sepertinya dia benar. She believes that it is about to rain. Ia percaya bahwa sebentar lagi akan hujan. Nah, teman-teman, itu adalah keempat fungsi dari simple present tense. Lumayan mudah kan? Setelah ini, kita masuk ke grammar atau struktur kalimatnya yuk. Teman-teman, ini adalah rumus yang digunakan untuk simple present tense. Apakah kalian pernah dengar tentang SPOK? Nah, jika kalian lupa apa itu SPOK, SPOK itu terdiri dari S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Iya benar, jika di Indonesia ada struktur SPOK, begitu juga di bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke rumus pertama yuk untuk bentuk positifnya. Kalian bisa lihat tabel di layar ini. Nah, kata S ini adalah untuk subjek. Seperti layaknya pada bahasa Indonesia, kalimat di bahasa Inggris juga menggunakan subjek untuk memulai kalimat. Subjeknya bisa I, you, we, they, he, she, it, atau bahkan nama orang tersebut. Kalian boleh pilih salah satu sesuai kebutuhan. Kemudian dilanjut dengan verb one atau dikenal sebagai verb yaitu kata kerja. Nah, kata kerja itu contohnya eat, artinya makan, atau walk, yang artinya jalan. Tapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa ada pengecualian. Khususnya untuk subjek he, she, it, atau nama orang, kalian perlu menambahkan is atau s di belakang kata kerja tersebut. Khusus untuk kata yang berakhiran o, ch, sh, x, dan z, kalian harus menambah es. Contohnya go, karena akhirannya merupakan huruf, kalian tinggal menambahkan o. is, maka menjadi goes, yang artinya pergi. Atau mungkin watch, ditambah is, menjadi watches, dan artinya itu menonton. Yang terakhir, miss, ditambah is, jadi misses. Nah, untuk miss atau misses ada dua arti nih.
Yang pertama artinya ketinggalan. Contohnya, she misses the train every day, yang berarti ia ketinggalan kereta tiap hari. Arti kedua dari miss adalah merindukan. Kalian pasti sering dengar di film kan? Biasa mereka sering bilang I miss you, yang artinya aku merindukan kamu. Cie, so sweet banget. Oke, kembali ke topik lagi ya. Nah, satu tambahan lagi, untuk kata yang berakhir dengan y, kalian cukup hapus y-nya dan tambah ies. Contohnya worry, hapus y tambah ies jadi worries, dan carry jadi carries. Tapi kalau katanya tidak berakhir dengan akhiran tersebut yang kita bahas barusan, kalian cukup menambahkan s di belakang katanya. Seperti eat jadi eats, artinya makan, drink jadi drinks, artinya minum. Walaupun katanya berbeda, artinya tetap sama kok. Cukup simpel kan teman-teman? Nah, setelah kata kerja, kita bisa menambahkan objek di akhir kalimat. Objek ini kata benda seperti buku, makanan, laptop, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Yuk kita baca bersama-sama. I go to school. Sekali lagi, I go to school. Artinya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, they work every day. Sekali lagi, they work every day, yang berarti mereka bekerja tiap hari. Dan yang terakhir, she plays the piano. Sekali lagi, she plays the piano, yang artinya ia bermain piano. Nah, bagaimana jika kita ingin berkata dia adalah seorang murid atau dia sedang sedih? Ada formula khusus untuk ini juga loh. Yuk kita masuk ke formula untuk nominal. Nah, untuk bentuk nominal agak sedikit berbeda. Seperti kalian bisa lihat di tabel ini, awalnya tetap sama. Diawali dengan subjek I, you, we, they, he, she, atau it. Nah, tetapi setelah subjek, lanjutannya adalah to be. To be ini biasanya adalah are, am, atau is, yang berarti adalah. Untuk yang terakhir dilanjutkan oleh adjective, kata sifat, atau noun, yaitu kata benda. Teman-teman, kalau bingung dengan adjective atau noun, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk adjective itu word which describe noun or pronoun. Contohnya happy, sad, blue, red. Jadi adjective ini adalah kata yang mendeskripsikan noun. Contohnya seperti senang, sedih, ekspresi orang, ataupun warna seperti merah atau biru. Nah, kalau noun itu bisa seseorang, bisa hewan, bisa tempat, atau objek, atau benda. Nah, contohnya itu friend, teman, mother, ibu, Indonesia, cat, kucing, book, buku. Satu hal lagi, jika kalian lupa, I itu biasanya pakai am, jadi I am. You, we, dan they pasangannya are. They are, we are, you are. Dan he, she, it selalu menggunakan is. Ini hal yang kalian harus hafal juga. Yuk teman-teman, kita baca contohnya bersama. He is a teacher, yang berarti dia adalah guru. Dan yang kedua, we are Indonesian citizens. We are Indonesian citizens, yang berarti kita adalah warga Indonesia. Gimana teman-teman? Masih bisa dimengerti ya? Kalau belum, kalian bisa memutar ulang video ini kok. Kita lanjut ya untuk formula selanjutnya. Untuk formula negatif, kalimat tetap berawal dengan subjek. Nah, bedanya sebelum dilanjutkan oleh verb, kalian harus menambahkan kata do not or does not yang artinya tidak. Karena ini kalimat negatif, jadi jangan lupa ya untuk menambahkan kata do or does not. Oh iya, satu hal lagi yang harus diperhatikan, khusus untuk subjek he, she, it, kalian harus pakai does, dan sisanya pakai do. Cukup gampang kan formula yang negatif ini? Nah, tapi ingat untuk kalimat negatif, kalian tidak perlu menambah s atau is ke verbnya lagi. Jadi kalimat ini jauh lebih simpel daripada yang positif. Yuk kita baca bersama lagi ya contohnya. Yang pertama, he does not like it, yang berarti dia tidak suka. Dan yang kedua, they don't play musical instrument, yang artinya mereka tidak bermain alat musik. Next adalah formula untuk negative form yang nominal lagi. Untuk yang nominal ini, formulanya sama persis, hanya ditambah not saja.
Tadi kita sudah belajar bahwa nominal subjek dilanjut dengan to be dan kata sifat atau kata benda. Kalau bentuk negatif tinggal ditambahkan not setelah to be. Nah, mari kita baca contohnya lagi ya. We are not happy about it. Yang artinya, kita tidak senang mengenai hal tersebut. Yang kedua, he is not a student, yang berarti dia bukanlah murid. Gimana teman-teman, masih bisa mengejar materinya? Oke, kita lanjut ke formula terakhir ya. Nah, formula terakhir adalah interrogative form yang artinya bentuk pertanyaan. Setelah belajar bentuk kalimat positif dan negatif, kita juga perlu belajar simple present tense dalam bentuk pertanyaan. Karena sangat penting jika kita mau menanyakan sesuatu. Tenang teman-teman, ini juga gampang kok, hanya dibalik saja formulanya. Kalian bisa lihat table ini. Karena ini bentuk pertanyaan, kalau di bahasa Inggris kata pertanyaannya adalah do atau does, baru dilanjut oleh subjek dan kata kerja atau verb. Ingat, tadi kita sudah bahas untuk he, she, it pakai does, dan subjek lainnya pakai do. Jadi kalau mau nanya mau pergi kemana, kalian bisa bilang where, yaitu kemana, do you want to go. Struktur pertanyaannya sama dengan bahasa Indonesia kan? Jadi pasti mudah dong untuk teman-teman. Dan ini contohnya. Does he know about our secret? Yang artinya, apakah dia tahu tentang rahasia kita? Dan yang kedua, do you go to school today? Yang artinya, apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Akhirnya, kita sampai di formula terakhir. Kita masih menggunakan kalimat tanya, tapi versi nominalnya. Jadi ini juga mirip dengan versi nominal yang positif, tapi bedanya to be kita posisikan di kata pertama lagi karena ini kalimat tanya. Jadi urutannya adalah to be, subjek, dan berakhir dengan adjective, kata sifat atau noun, yaitu kata benda. Jadi intinya hanya ganti urutan saja antara to be dan subjek, maka akan menjadi kalimat interrogative. Gampang kan? Yuk, sekali lagi kita baca bersama contohnya ya, teman-teman. Is he okay? Yang berarti apakah dia baik-baik saja? Dan yang kedua, are you feeling lonely? Yang berarti apakah kamu merasa kesepian? Oke, teman-teman, apakah kalian sudah mengerti semua materi yang kita bahas hari ini? Untuk menguji pengertian teman-teman, yuk coba kuis ini sebentar. Untuk kuis ini, kami akan memberikan waktu 15 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu ya. Yang pertama, he bla 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 chocolate milk. Pilihannya hated, hate, hates, be hate. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Jadi jawabannya adalah C, hates. Karena subjeknya he harus dipasangkan dengan kata kerja yang berakhir dengan S. Jadi jawabannya adalah C. Untuk pertanyaan kedua, she not want to play tennis. Yang artinya ia tidak ingin bermain tenis. Tetapi yang mana harus diisi pada titik-titik tersebut? Dan jawabannya adalah B, does. She does not want to play tennis. Kenapa B? Karena she itu selalu dipasangkan dengan kata yang berakhiran es. Jadi does. She does not want to play tennis. Untuk dua pertanyaan terakhir ini, kita tidak akan menerjemahkannya ya. Coba kalian analisa pertanyaan ini baik-baik. It, bla bla bla, a rainy season.
Oke teman-teman, 15 detik sudah habis. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya adalah D. Is. It is a rainy season. It harus dipasangkan dengan is seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Gimana teman-teman? Tidak terlalu susah kan? Yuk kita ke soal terakhir. Yang terakhir, you bla 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 so sad today. Oke teman-teman, untuk pertanyaan nomor terakhir, jawabannya adalah B. Look. You look so sad today. Jadi, you harus selalu dipasangkan dengan verb 1 yang tidak menggunakan S. Wih, teman-teman, apakah jawaban kalian benar semua? Harusnya benar semua nih kalau kalian memerhatikan dan mengerti pelajaran kita hari ini. Jadi, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi kita dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan have a nice day.